Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rozi Turahman. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Industrial Design. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan sebuah fasilitas tempat cuci tangan dan air minum. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video saya setelah ini. Pada tahun 2019 akhir kemarin, dunia dihebohkan dengan ditemukannya sebuah virus jenis baru di Cina. Kasus ini bermula dengan datangnya sejumlah pasien dengan penyakit yang tak dikenal di rumah sakit pusat di Wuhan. Seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina. 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Pada tanggal 1 Januari, pasar di Wuhan, Cina ditutup. Mengawali awal tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun pun menjadi korban meninggal pertama. Jumlah pasien yang terjangkit meningkat drastis. Thailand dan Jepang menjadi negara yang mengkonfirmasi kasus virus corona di luar Cina. Tidak ada di antara pasien ini yang punya riwayat datang dari Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, warga mulai memakai masker. Beberapa negara pun mulai mengkonfirmasi kasus corona pertama. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang terjangkit virus corona ini. Kasus pertama berawal dari perempuan usia 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di klub dansa di Jakarta. Di Indonesia, virus meluas ke berbagai kota. Warga pun mulai panik ditambah dengan beredarnya video hoaks tentang corona. Pemerintah Indonesia pun menerapkan PSBB di berbagai daerah guna mengurangi virus corona. Pemerintah menutup tempat wisata, tempat beribadah, dan tempat yang mendatangkan massa dengan jumlah banyak. Untuk pendidikan dilakukan secara daring. Dengan merebaknya virus corona, WHO menganjurkan untuk menerapkan social distancing, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan memperbanyak minum air untuk menambah imunitas tubuh. Pemerintah kota pun menyediakan sarana tempat cuci tangan beberapa lokasi strategis yang banyak dilalui warga, seperti pasar, halte, stasiun, dan taman.
booth atau stand-stand untuk cuci tangan ini tuh ngebantu banget sih untuk masyarakat, apalagi kayak kita yang masih pergi, masih berangkat kerja, naik angkutan umum gitu kan, naik transportasi umum, jadi bisa cuci tangan dulu sebelum memulai aktivitas kayak gitu. Pemerintah juga berkomitmen memperbanyak fasilitas air siap minum di berbagai tempat. Dengan ketersediaan asupan gizi yang seimbang, serta dukungan air minum dan sanitasi yang sehat, sangat menentukan terbangunnya imunitas. Itu salah satu hal yang kita ingin siapkan untuk masyarakat semua adalah air minum, terutama di tempat-tempat yang nanti akan banyak pejalan kaki, sehingga pejalan kaki akan dengan mudah mendapatkan tap water. Waktu itu kita sempat luncurkan satu di Duku Atas. Di Duku Atas ada, nanti kita ingin buat di banyak, di dekat stasiun-stasiun, dekat halte-halte, sehingga pejalan kaki itu membawa tumbler dengan mudah mendapatkan. Adapun permasalahan dari fasilitas cuci tangan dan air minum yang sudah ada ini, diantaranya masih manual atau masih menggunakan keran untuk menyalakan airnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyebaran virus ini juga terdapat pada benda yang sering kita sentuh, termasuk keran yang kita pakai untuk menyalakan air ini. Dari permasalahan ini, saya memiliki solusi dengan merancang sebuah fasilitas publik tempat air minum dan cuci tangan yang otomatis, tanpa menggunakan keran atau tombol untuk menyalakan airnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan mempresentasikannya. Simak video saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rodi Turahman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari publik fasilitas produk dan vehicle. Produk apa yang akan dibuat? Jadi di masa pandemik ini kita sangat dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dan juga menjaga daya tahan tubuh. Imunitas tubuh merupakan kunci dalam menahan virus COVID-19 ini. Untuk menjaga imunitas tubuh diperlukan daya tahan tubuh dari makanan bergizi dan air minum, sehingga ketersediaan air minum dan sanitasi harus dapat dinikmati masyarakat umum. Nah, jadi di sini saya akan merancang sebuah fasilitas tempat cuci tangan dan juga tempat air minum yang akan dirancang dengan satu casing. Nah, ini merupakan fasilitas publik air minum dan cuci tangan yang sudah ada. Seperti yang terlihat pada gambar, adapun permasalahan dari fasilitas publik air minum ini diantaranya masih manual atau menggunakan keran untuk menyalakan airnya. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran virus ini juga terdapat pada benda yang sering kita sentuh. Dari permasalahan ini saya akan merancang sebuah fasilitas tempat air minum dan cuci tangan yang menggunakan sensor otomatis, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran terhadap bersentuhan dengan benda yang dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Ini merupakan daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu image chart, mood board, sketsa alternatif, 3D render, notasi ukuran, gambar detail, gambar operasional, material, sistematika, semantika warna, keunggulan produk, dan yang terakhir adalah video animasi produk. Untuk yang pertama yaitu mood board. Untuk mood board sendiri, konsep warna yang saya gunakan adalah warna biru laut sebagai warna dominan dalam produk saya ini. Karena warna biru muda ini memberikan kesan yang fresh atau segar, jadi menurut saya sangat cocok diaplikasikan ke produk saya yang berupa tempat cuci tangan dan juga air minum.
Selanjutnya yaitu image chart. Untuk image chart di sini saya mengambil konsep desain yang simple, modern, karena kebanyakan desain-desain pada zaman sekarang ini menggunakan desain yang simple. Jadi saya mengikuti konsep desain yang sekarang, yaitu simple dan modern, mengikuti tren zaman sekarang. Selanjutnya yaitu sketsa alternatif. Nah, jadi di sini terdapat 3 desain alternatif. Setelah melalui beberapa tahap pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan desain sketsa alternatif yang pertama untuk dikembangkan lagi menjadi produk yang jadi. Selanjutnya itu 3D render. Setelah melalui beberapa tahap revisi sketsa, akhirnya didapatkan sketsa yang fix dan langsung diaplikasikan ke bentuk 3D model. Pada gambar ini terdapat 4 3D model render dari fasilitas publik, tempat air minum dan cuci tangan. Seperti inilah. Selanjutnya yaitu notasi ukuran. Ini merupakan dimensi dari ukuran produk saya. Untuk panjang produk tersebut yaitu 200 cm, lebarnya 65 cm dan tingginya 168 cm. Kemudian yaitu gambar detail. Pada produk fasilitas yang saya buat ini terdapat beberapa fitur seperti termogan untuk mengecek suhu tubuh. Di bagian atas juga terdapat 3 panel surya sebagai energi penggerak. Jadi produk fasilitas ini menggunakan 2 energi geraknya, yaitu energi listrik dan juga energi panel surya yang untuk energi cadangan. Untuk slot minum di sini terdapat 3 keran slot air yang bisa memberikan air dengan 3 rasa yang berbeda. Dan pada bagian sisi belakang ini terdapat wastafel untuk cuci tangan. Wastafel otomatis, juga terdapat tempat pengering tangan. Nah, di bagian samping ini merupakan pintu untuk menutup tangki airnya. Seperti pada gambar ini merupakan bagian dalam dari publik fasilitas saya ini. Nah, ini terdapat 1 tangki air yang berukuran 2000 liter, 2 galon air, 1 galon air biasa dan 1 galon air isotonik, dan 1 lagi merupakan peltier tempat pendingin air. Selanjutnya yaitu gambar operasional. Nah, ini merupakan gambar 3D model produk saat digunakan. Jadi produk ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat, terutama yang sering beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya yaitu material. Untuk wastafel menggunakan material stainless karena mudah untuk dibersihkan dan juga anti karat. Untuk bodi keseluruhan menggunakan fiberglass karena dapat diduplikasi dengan mudah dan biaya produksi juga tidak terlalu mahal. Untuk bagian keran air kita menggunakan keran air untuk minum, kita menggunakan material plastik. Untuk bagian samping ini menggunakan akrilik. Selanjutnya yaitu sistematika. Jadi produk saya ini terdapat sensor di bagian slot-slot kerannya, slot kecil, sehingga jika tangan kita menyodorkan tangan, air akan keluar secara otomatis. Seperti yang botol juga, ketika kita menyodorkan botol, air akan keluar dengan otomatis. Untuk sistem penggeraknya kita menggunakan
energi listrik sebagai energi utama dan juga panel surya. Untuk pendinginan air di sini saya menggunakan Peltier tangki air sebagai mesin pendingin air. Jadi air bisa berasa dingin. Dan untuk penutup pintunya ini terdapat 6 slot kunci, tapi hanya menggunakan satu kunci. Jadi 6 slot ini hanya menggunakan satu kunci yang sama. Selanjutnya yaitu semantika warna. Nah, di sini saya menggunakan warna biru untuk memberi kesan segar atau fresh. Untuk bagian samping kanan produk terdapat gambar seorang dokter yang memegang tameng seakan-akan menahan virus corona. Di bagian atas ini terdapat gambar cara mencegah virus corona. Untuk bagian samping kiri di sini saya menggunakan gambar air segar untuk memberikan kesan fresh dan juga terdapat tulisan cegah virus corona di bagian atas ini. Untuk pada bagian depan terdapat gambar cara mencuci tangan yang benar, dan pada bagian belakang tempat minum sini terdapat poster pentingnya minum bagi tubuh. Selanjutnya yaitu keunggulan. Adapun keunggulan produk ini dari produk yang sudah ada, yang pertama yaitu berada dalam satu casing atau 2-in-1, sehingga tidak hanya digunakan untuk cuci tangan tetapi juga bisa menjadi tempat untuk minum. Selanjutnya, fasilitas air minum ini dilengkapi dengan rasa air yang berbeda. Dengan dilengkapinya 3 keran air yang berbeda rasa, jadi masyarakat bisa memilih air untuk diminum. Terdapat 3 rasa, yaitu air biasa, air dingin, dan isotonik. Selanjutnya dilengkapi dengan sistem sensor, jadi pengguna tidak perlu lagi menggunakan keran untuk menyalakan air dan juga tidak perlu takut lagi akan penyebaran virus melalui benda yang disentuh. Yang terakhir yaitu produk juga dilengkapi cek suhu tubuh dan juga terdapat tempat pengering tangan. Terakhir yaitu video animasi 3D. Nah, itulah video presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Terima kasih.